Lebaran ini masih di benakmu, Tuhan bersemayam. Hari-hari kelam bertahan, ia tak kemana pergi. Di kerumunan tersisih, halau pilu Ramadan, maaf dipintakan, maaf dibagikan. Untuk sesiapa, untuk hal apa, maafkan saja diri kalian, maafkan saja diri kalian. Lebaran ini masih di benakmu, Tuhan bersemayam. Hari-hari kelam bertahan, ia tak kemana pergi. Di kerumunan tersisih, halau pilu Ramadan, maaf dipintakan, maaf dibagikan. Untuk sesiapa, untuk hal apa, maafkan saja diri kalian, maafkan saja diri kalian. Halo pecinta sastra bulan purnama, kembali kita bertemu di Sastra Bulan Purnama edisi 113 yang kali ini akan diisi peluncuran antologi puisi karya Afnan Maleh berjudul tentang Presiden dan pelajaran membaca. Puisi-puisi dalam buku itu akan dibaca oleh para aktivis dan juga penyair yang aktif tahun 80-an dan tahun 90-an. Para pembaca dan Afnan sudah saling kenal sudah sejak lama. Mereka bergaul, dikuatkan dan diteguhkan oleh sastra. Mereka adalah Isti Nugroho yang sekarang tinggal di Jogja, Tri Agdo Susanto sekarang tinggal juga di Jogja. Tadi saya harus katakan minta maaf kalau Isti Nugroho tinggalnya di Jakarta. Ada Agus Yustianto, ada Eka Winardi, ada Yunistio Rayu, ada Hamdi Salat, ada juga Labibah, ada Di, dan ada Nunung Rita. Tak ketinggalan lagu puisi akan dibawakan oleh Yosua itu, penyair dari Magelang, dan juga Rusman Shah dan Kiki Yani. Mari
Kita nikmati penampilan mereka. Silakan. Saya Afnan Malai. Saya akan membacakan beberapa puisi saya sendiri dari antologi tentang Presiden dan Pelajaran Membaca. Puisi-puisi saya bercerita tentang masalah kita berbangsa. Makanya saya beri judul tentang Presiden. Dan pelajaran membaca saya maksudkan agar kita kritis dan jernih membaca situasi-situasi yang sama-sama kita hadapi. Misalnya nanti akan saya bacakan tentang situasi pandemi yang sudah begitu lama melanda negeri kita. Juga nanti kawan-kawan yang lain akan berkontribusi membacakan puisi-puisi yang terbit dalam antologi ini. Saya akan membacakan yang pertama, Negara Kami Melawan COVID. Bla, 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 bla. Terima kasih. Puisi selanjutnya, Pelajaran Membaca. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini tanah air Budi. Kami termangu pada semua bangku, tak satu budi kutemu. Keluarga Tama. Semula kuletakkan lukisan itu di ruang makan. Selain tematik, ia pemantik selera makan. Potret keluarga bahagia semeja makan. Bersantap tanpa rasa sungkan. Risau mengapa ku tergoda membalik lukisan. Tergesan goresan cat air pemberian teman. Judul ku baca, aku tersentak keluarga Tama. Meringkus cemas. Sengaja ku pejamkan mata lebih awal saat larut belum menjemput malam. Terlalu dini bagi kekasih mengundang langit, mengantar peluh terpaku bersama, berbagi kode cinta, sebab gagal dipecahkan malam-malam terdahulu. Kini pukul 8:30 kurang sedetak jantung. Ku tahu rasa cemas tidak menunggu. Masuk dari sembarang pintu adalah tugas malam meringkusnya. Kadang gelap membantu persembunyian sambil mengasah taktik mengejar pelita. Jam tangan. Sehabis reuni silam, aku rajin mengenakan jam tangan pemberian sahabatku. Ia banyak berbagi pelangi, detiknya seolah menjentikkan jari. Tubuh peserta bagai dicat kembali berwarna. Ku ingat tangan kananku dibalut jam, diletakkan Ibu Peri. Begitu
kami memanggil sahabatku. Mulanya ia berseru, "Siapa yang masih hafal Pancasila? Tangkas kuacungkan telunjuk. Dari sila ke sila, lidahku lancar belaka." Dalam hati aku berkata, fasih bicara bisa diatur. Jika melangkah, ada arah yang dituju. Selain capek digoda jalan pintas berbelok. Aku ngelantur nyindir negara. Penjaganya mengaku tidak pernah tidur. Mudah-mudahan mereka sejahtera. Kembali ke jam tanganku. Kamu gagah, puji sahabatku yang lain. Ia pasti memuji jam itu. Penanda waktu yang kuperlukan. Rumah mengajariku banyak hal, tetapi rasanya membuatku egois. Jam tangan itu menyapaku, berharap ku ajak pergi. Ayolah, siapkan rencana-rencana. Pada suatu malam, dalam gelap, ia berbisik, "Putar aku, biar waktumu lebih cepat. Kukan berlari sekuat tenaga." Terima kasih. Ini sebuah antologi yang sangat menarik dari seorang penyair yang juga demonstran yang menciptakan sumpah mahasiswa yang terkenal itu. Oke, akan saya mulai dari puisi pertama yang berjudul Tentang Presiden. Oke, tentang Presiden. Ia adalah kekasih, jimat, peluruh hati. Bila puja-puji terhenti, maafkan berkali-kali. Ia adalah tongkat durjana, peluruh Nurbaya. Mintalah hujan, duka lara, hanyutkan berkali-kali. Jogja 2020. Nah, untuk puisi selanjutnya akan saya bacakan sebuah puisi yang cukup menarik untuk kita renungkan. Nyalakan lilin. Kalau rumah padam, imajimu terasa kelam, nyalakan lilin. Temaram tidak mengapa, dan teruslah melangkah menuju cahaya. Terang tidak datang tiba-tiba. Oke. Untuk puisi selanjutnya, ini puisi yang paling saya suka, saya kira. Ini berjudul Maaf. Maaf, dukamu tak kuasa kami hapus. Pergimu tak kuasa kami urus. Bunga-bunga putih jatuh satu demi satu. Harumnya menyesak surga. Malaikat berjaga. Terima kasih.
Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya akan bacakan 2 puisi. Yang pertama, aku ingin lebih banyak badut. Aku ingin lebih banyak badut. Tentu aku ingin lebih banyak badut. Karena badut tidak pernah mengumbar kata-kata, baru melambaikan kedua tangan saja. Orang-orang terbahak, lupa nestapa, yang berteriak kasar pagi tadi. Apalagi kemudian badut bergerak ke sana kemari, sedikit saja, lalu terhenyak, menunggu keajaiban dibagi. Badut tidak menajami lidah, mengasah kata-kata. Kulihat kau terperangah saat ku minta lebih banyak lagi badut. Matamu terbelalak kosong, juga galau, suaramu letih. Badut-badut telah lama pergi sebelum wabah tiba. Yang tersisa tukang pidato, tukang pidato, tukang pidato 2020. Berikut akan saya bacakan puisi Main Politik dalam 3 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Tapi karena puisi ini sangat sulit untuk ditafsirkan, saya minta tolong pada Google untuk membacakannya. Google, tolong dong bacakan puisi ini. Maaf, saya sedang makan di Istana Negara dengan Ibu Abida El Khaliki. Itu istri saya. Maaf, saya tidak kenal dengan istri Anda. Saya hanya kenal Bapak Jokowi dan Ibu Megawati. Jadi kapan bisa bacanya? Sekarang sudah bisa? Hah? Sekarang sudah bisa? Ya, sekarang akan kita bacakan puisi Main Politik dalam bahasa Jawa. Main politik. Angan pepe. Main politik. Angan pepe. Main politik. Angan pepe. Wah, kok tetep angon bebek iki piye iki? Coba liyane. Angon politik. Angan pepe. Oh, kok bodoh. Ya udah, sekarang ganti langsung teksnya saja. Yang maha jadikan biasa, yang biasa jadikan maha. Duit cilik jadi gede, duit gede jadi cilik. Yang maha jadikan biasa, yang biasa jadikan maha. Duit cilik jadi gede, duit gede jadi cilik. Wah, aku ya ora iso. Ya wis, kalau gitu Google, ini gambar apa?
Bapak Tirani lagi melaku-melaku. Apa? Bapak Tirani lagi melaku-melaku. Apa maksudnya ini? Bapak Tirani lagi melaku-melaku. Wah, wis malah. Tafsir Google ki kacau. Ya wis bahasa Inggris aja. Baca bahasa Inggris. Weh. Aja nganggo gambar presiden. Nganggo gambar kuwe. Sesongko ditangkep polisi kaya Isti Nugroho. Nganggo gambar kuwe. Oh, dudu gambar presiden to kowe. Sing nganggo gambar kuwe. Apik kuwi, apik. Yo. Main politik. Political mind. Main politik. Political mind. Main politik. Political mind. Wah, piye iki terjemahane Inggris ki? Apa sing Google goblok, apa sing puisine Afnan salah iki ya? Mestine kan ya play politik. Apa the play of politik. Google ki malah political man. Apa iki? Wis jan politik kancen ruwet. Bahasa Inggris wae ra iso nerjemahke. Ais tak baca bahasa Indonesia wae. Main politik. Yang tiada katakan ada. Yang ada katakan tiada. Yang biasa jadikan maha, yang maha jadikan biasa. Yang lupa jadikan terlena, yang tidak terlena jadikan lupa. Main politik, sibuk menyusun kata-kata, sibuk menghitung angka-angka, sibuk mematut-matut diri saja. Main politik, sibuk menyusun kata-kata, sibuk menghitung angka-angka, sibuk mematut-matut diri saja. Main politik, sibuk mematut-matut diri saja. 2020. Selamat Afnan Malay. Selamat malam. Perkenalkan, saya Di. Saya akan membacakan puisi karya Afnan Malam dengan judul Hanya Ibu. Bu, hanya padamulah harum bunga-bunga sirna. Kata-kata tak pula mantra. Ibulah bunga, ibulah mantra. Puisi berikutnya berjudul Pada Ketinggian. Kupelajari sepi padamu malam, kupelajari gulita padamu malam, kupelajari jeliku padamu malam. Malam kuhikmati hingga terbuka pagi, penantianku matahari. Puisi berikutnya berjudul Suara Lantang. Merdeka! Suara lantang tapi pilu, ku dengar mengeras tapi keluh. Dari rumah-rumah terkunci, rumahku, rumahmu. Puisi selanjutnya yang berjudul Ada yang tak sempat kau ucapkan ketika gerimis jatuh di bibirmu. Aku terlanjur berharap hujan basahi kita. Puisi selanjutnya berjudul Rahasia. Aku menyimpan rahasia pada warna daun-daun. Aku melukis rahasia pada debur ombak-ombak. Aku mengirim rahasia pada hembus angin-angin.
karya Afnan Malai. Lelaki bertopi itu masih teka-teki bagiku. Ia menutupi isi kepalanya atau menyamarkan rupa, seperti laki-laki Yahudi. Bagiku, misteri belaka. Melayat Tahun Baru karya Afnan Malai. Tahun ini kita iringi kematian. Sejauh kaki menjejak, selunglai tubuh beranjak. Almanak bertanggalan merangkai sesak. Kita bertikai habis bertaruh lelah, mengejanya terbata-bata. Berduyun kita berdesakan membuka tahun. Mungkin ini tahun kematian. Ku lupa, apakah kamu yang menyela ke tanah bukit bergota, tempat nama tanamkan jasad, lalu taburi bunga keramat. Tidakkah kita ragukan keharuman hingga ketika usia menjemput? Kapan kita luput mengundang wewangian? Pada semua kematian kita tertunduk, tiada kepala, lupa menyingkiri dusta. Kematian adalah konser sunyi. Sesepi pepohonan Kamboja, kalaupun sesak, dikelilingi batu-batu nisan. Kitalah pelayat yang takkan ragu menghantar mantra. Tiap penggal kata tergopoh menuju langit. Lapangkan tanah, selapang hati kaum pelayat mengiringi kematian. Katamu, sampai bunga-bunga harumnya mengerit, tidak lagi tercium. Rata melumuri jasad. Kataku, sampai doa-doa bunyinya nyaris berderit, menyelimuti hitamnya tanah. Mungkin ini tahun kematian. Ku lupa, apakah kamu yang menyela? Hanya kesima rautmu melayat tahun yang baru tumbuh. Pintaku, bertanyalah selalu. Waktu senantiasa mengharap. Biarkan almanak melusuh, kirimkan jawab untukmu. Setegas kematian yang kita hampiri. Hijau daun Kamboja, putih kain kafan, semerah bunga bertaburan. Yang ditinggal hitam sekujur tubuhnya. Kematian nyatalah konser sunyi. Sesepi Kamboja, sebisu nisan, sesekali menyela sebarisan isak tangis. Kamu membisik dalam kerumun pelayat,
Adakah tangis pengukur duka lalu bergegas menyudahi setiap kita menyimpan air mata? Baru saja purnama berlalu, sinar kusamnya disaput hujan. Baru saja purnama berlalu, sinar kusamnya disaput hujan. Jatuh di depan pintu rumahku yang menunggu waktu berjalan. Baru saja purnama berlalu, sinar kusamnya disaput hujan. Jatuh di depan pintu rumahku yang menunggu waktu berjalan. Jatuh di depan pintu rumahku yang menunggu waktu berjalan. Jatuh di depan pintu rumahku yang menunggu waktu Barisan Murka karya Afnan Malai. Jumat itu Murka bergerak rapat kepada langit lantang mengumpat, "Wahai penista, para murka memilih dusta, persatukan mereka. Amarah menyentak semesta. Cinta patah, pergi kemana?" Jakarta 2016. Han karya Afnan Malai. Han, atas namamu kami tanamkan kebencian tiap hari, karena kebaikan hanyalah milikmu belaka.
Han, atas namamu kami tebarkan kegelapan tiap hari, karena cahaya hanyalah milikmu belaka. Han, semua selalu kami katakan atas namamu. Yogyakarta 2017. Saya akan membacakan 2 buah puisi yang berada di dalam buku tentang Presiden dan Pelajaran Membaca karya Afnan Malai. Puisi yang pertama berjudul Pelajaran Kopi. Pelajaran kopi. Secangkir kopi mengajari lidah ini keras kepada biji, hitam kepada warna, pahit kepada rasa. Lidah belajar kepada kopi, secangkir tidak kelar. Berkali-kali. Jogja 2020. Puisi yang kedua adalah Rindu Ngopi. Rindu ngopi. Saat berada di kafe, sebut saja di kota mana, hampir pasti ku pesan kopi. Kintamani cinta pertamaku. Aku memang laki-laki mudah diterka. Rahasiaku terbaca. Kintamani diseduh ala V60. Walau ku pinta wamena atau bajawa, bisa pula malabar atau kerinci. Selalu kutanya, Kintamani ada? Ku beritahu ya, saat ngopi paling kusuka sendirian. Percakapan mengungkung imajinasi. Kujera kepalsuan biasa menyelinap. Kita dipaksa tertawa untuk humor yang tidak menusuk atau terpingkal-pingkal kebodohan orang lain. Hilang waktu menyeringai, mengejek diri sendiri. Tiba-tiba, ku ingin keluar rumah. Sekedar rindu minum kopi. Tapi di kafe. Mungkin ada kabar tentang Kintamani. Kalian bertanya, kenapa? Pahitnya kopi hanya segelas. Pernah ku pesan sekaligus 2. Ketika langkahmu panjangnya dibatasi hitungan. Pahitnya berhari-hari. Jogja 2020. Mataku berkabut. Ku ingin mendengar dokter yang berkata padaku, begini, ini kurang dari seminggu Bapak datang. Lalu kacamatanya diturunkan, menatapku iba. Seperti mata ibu, wajahnya teduh belaka. Kalau
lebih dari seminggu, saya angkat tangan. Sebelum hatiku terkoyak, lanjutnya. Tapi tetap akan saya tolong. Tetap akan saya tolong sebisa saya. Ya, betul. Sebisa saya. Kabar baiknya, Bapak datang sebelum 1 minggu. Yuk, saya periksa. Atau dokter lain. Setelah tanya sana sini, mendengar keluhku, merumuskan apa yang perlu. Seperti pesan ibu, selalu mudah kupahami. Hanya dokter yang aku patuhi. Istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, makan dijaga. Oke? Tidak. Tidak semua wejangan ibu kupatuhi. Hanya dokter. Aku mengeja banyak nama yang pulang begitu tergesa. 1, 2, 3, 7, 11. Air mataku tak lagi bisa kuseka. Dokter berlalu. Seperti air hujan, kaki-kakinya panjang, patah menimpa tubuhku. Merenggut hangat dari mataku yang berkabut. Mataku berkabut. Jogja 2020. Guru bertanya, bagaimana guru memberi nilai masih saja menghantui diriku. Siang itu nasib kami bagi di lotre. Siapa menjawab benar diganjar pulang. Yang belum bisa terpaksa menunggu. Setiap pertanyaan yang dilempar, kelas gemuruh. Kami berebut. Guru menyeru 1 nama, tiket pulang siap dikantongi. Tiba-tiba kuacungkan jari tinggi-tinggi. Sehabis namaku disebut, pertanyaannya tidak biasa. Jenis teka-teki, paling ku benci. Jawabannya terbuka, tapi bagiku tipuan jahat. Apa kesukaan para pejabat? Pidato! Lantang jawabku. Keningnya berkerut. Sungguh, guruku jarang murka. Kamu pulang terakhir, katanya sambil menunjukku tajam. Suaranya parau dan tubuhku gemetar. Jogja 2020. Kata orang, doa terbaik adalah di saat hujan. Karena itu saya menyukai hujan. Dan saya memilih 2 puisi Mas Afnan Mangai tentang hujan. Melaknat hujan. Hujan tak lagi romantis di kotaku. Sejak petinggi kota menghasut kami. Berhenti meratapi langit lalu merapal mantra. Keluh lidahnya melaknat hujan. Jogja 2020. Mari membaca hujan. Kusandarkan tubuh pada pangkuan bangku tua. Di beranda kita membisu. Terpaku di derit bangku yang sama, lamunan kita bertemu kaki hujan hingga menitik
daun akasia. Ku ingat, itulah hujan kita. Tak bergerak, kita mengajar kaki hujan yang berlarian, hanya terpaku. Tak hujan basahi tubuh kita. Lalu sengaja merentang jarak, sekian senti hujan dari bangku yang sama kita duduki. Sepertiku, tentu kau kenangi hujan itu. Hujan berkaki yang menyapa, kita terus membisu dari semula. Hanya suara derit bangku tua atau hidup yang hilang teka-tekinya. Banyak hujan yang kulupa. Tapi hujan itu, kita tak beranjak dari terpaku. Sejauh kaki-kakimu membercak hitam tanah, hujan tak basahi tubuh. Kita hanya terpaku, tak jengah pada bangku tua dan suara deritnya. Pada bangku tua, kitalah pelamun hujan. Kita pagari semua percakapan seakan tegakkan rahasia yang sama. Kita simpan yang lama, kita simpan. Kita simpan hujan. Hanya pada hujan itu. Pandangan kita beradu liar mengejari kaki-kakinya. Naik pada serimbun daunan atau sampai menghilang di penghujung jalan. Kau tahu bangku tua yang kita duduki itu, deritnya menyeru-nyeru ketika hujan menggerus waktu. Dalam hujan berkaki, dan yang berlama-lama kita suntuki hujan berkaki yang berkejaran di hadapan. Beberapa senti dari bangku tua, kita masih saja terpaku. Tak beranjak jenjang kaki-kakinya, terbawa kita kemanapun hendak atau menembusi almanak yang menghadang, yang usang. Kini pun, ku ingin hujan yang itu. Tenggelam kita di beranda pada bangkuan bangku tua. Selepas sama beranjak, kita tinggalkan lengang ruang tamu, terpaku dan terus membisu. Sama-sama kita sandarkan tubuh, duduk yang nyaris rubuh. Selalu ku ingat hujan. Hujan itu hingga seluruh lamunan kita menyergap kaki-kakinya. Andai hujan datang jua, apa bisa menitik akasia, pohonnya ditebang, entah siapa. Jogja 2006. Seperti maninjau. Maninjau, danau di tanah Melayu. Puisi dari penyair Melayu dibacakan orang Jawa. Melayu, Jawa. Melayu dan Jawa memang bangsa yang sangat berpengaruh di Kepulauan Nusantara. Puncak peradaban Melayu, Sriwijaya, puncak peradaban Jawa, Majapahit. Maka ketika bangsa Nusantara kembali mengemukakan kemerdekaannya, yang tampil adalah Soekarno-Hatta. Jawa, Melayu. Bahkan sampai sekarang, Jawa, Melayu tetap saja menjadi bangsa yang paling berpengaruh. Seperti maninjau. Syair orang Melayu dibacakan orang Jawa. Kelok berjenjang, lalu padi kuning, lalu air bening, lalu biru hening. Elok, tenang. Paman Ho, aku menyaksikan teratai bunga teramat tenang, tak dihanyutkan air yang mengalir.
tak ditenggelamkan air yang dalam. Ho Chi Minh City, 2017. Sumpah mahasiswa. Kami, mahasiswa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa kebenaran. Ada yang puisi akan marah. Ada yang tak sempat kau ucapkan. Ketika gerimis jatuh di bibirku, aku terlanjur berharap hujan basahi kita. Mengapa mendaki tinggi gunung? Mengapa sepi tepian laut bermenung? Matahari tak terbit di mana, suratnya tak kemana. Bukalah pintu rumahmu, lepas kunci. Satu persatu cahaya menghampiri. Saya, Tri Agus Susanto Siswa Wiharjo, akan membacakan 3 buah puisi karya Afnan Malai. Afnan Malai adalah kawan lama, aktivis 80-an. Sebenarnya saya berasal dari Jakarta, maksudnya kampusnya di Jakarta, tapi sering kalau ke Jogja selalu ketemu kawan-kawan lama seperti Afnan, Torik, dan lain-lain. Afnan Malai itu identik dengan Sumpah Mahasiswa dan Sajak Ibu. Saya tidak akan membacakan 2 sajak atau Sumpah Mahasiswa itu. Yang akan saya bacakan Tanpa Berita, Upacara Bendera, dan HOK. Tanpa berita. Seabad terkunci. Tamu kami berita. Baca diri sendiri. Jogja 2020. Upacara bendera. Merdeka itu upacara bendera jemur diri bersama. Jogja 2016. Yang terakhir, HOK. Ini saya menduga HOK artinya Ahok. Anggap saja Ahok. Hari ini air mataku jatuh. Kata-kataku seketika luruh. Jawab suara gaduh. Palu hakim jatuh. Kebencian dikukuhkan. Jakarta 2017. Itulah 3 puisi. Selamat untuk Afnan Malai dan Ons Untoro. Salam Tas Bukan Kantor Berita. Terima kasih para pembaca puisi di Sastra Bulan Purnama yang telah membaca puisi
karya Afnan Malay. Penampilan mereka menarik dan menyenangkan. Ekspresi mereka, gaya mereka berbeda-beda dan mengambil lokasi di tempat yang berbeda pula. Kita berjumpa lagi bulan depan di Sastra Bulan Purnama edisi 114 di bulan Maret yang akan diisi peluncuran antologi puisi karya dua penyair Jogja, Fauzi Afzal dan Marjudin. Keduanya aktif menulis puisi sejak Persada Staf Hidup Asuhan Hubungan Baru. Kita ketemu di bulan depan di Sastra Bulan Purnama masih dalam Putri Reading from Home seri 14. Selamat malam.